Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi ke channel rumah kami. Hari ini aku akan berbagi atau bercerita atau bersharing-sharing ke teman-teman semua tentang keuntungan belanja di pasar tradisional. Sebelum sharing-sharing, aku mau mengucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk teman-teman yang udah mampir di video aku ini. Semoga kalian tetap sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa tetap tinggali jejak cinta kalian di setiap video aku ya. Oke, keuntungan berbelanja di pasar tradisional yang pertama, kita bisa tawar-menawar. Bunda-bunda sekalian pasti suka dong melakukan tawar-menawar ketika berbelanja, sama aku juga. Nah, jadi berapapun perselisihan harganya, itu pasti kita melakukan tawar-menawar ketika membeli sesuatu. Karena itu memang sudah naluri perempuan ya teman-teman, sudah nalurinya emak-emak gitu. Jadi ketika kita belanja di pasar, kita bisa melakukan tawar-menawar kesepakatan kepada penjual, dan itu bisa membuat kita lebih bisa mengatur budget kita sih sebenarnya. Kemudian yang kedua, barangnya atau produknya itu lebih segar dan fresh banget teman-teman. Nah, karena kalau belanja di pasar tradisional itu kan warung-warung banyak tuh ke pasar tradisional. Jadi produk di pasar tradisional pasti setiap harinya ada pergantian barang gitu teman-teman. Contohnya kayak ikan yang lagi aku beli itu setiap harinya fresh, nggak ada yang busuk atau apa gitu. Tapi kalau kita belanja di warung kemungkinan kan itu barang yang kemarin atau bagaimana deh, seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, kita bisa lebih hemat teman-teman. Kenapa kita lebih hemat ketika belanja di pasar tradisional? Karena harganya itu pasti di bawah harga warung untuk harga tradisional. Jadi kita bisa lebih hemat. Itu juga yang buat aku suka belanja di pasar tradisional daripada di warung. Tapi aku tetap juga belanja di warung kadang-kadang teman-teman ketika memang barang atau stok di rumah aku itu udah habis dan aku mager banget kalau ke pasar. Seandainya seperti itu, aku akan beli di warung teman-teman. Atau misalkan aku mau masak dan ada barang yang aku nggak ada di dapur gitu, aku bakalan ke warung gitu sih. Tapi sebenarnya rutinitas aku di setiap minggunya itu belanja di pasar teman-teman. Dan yang keempat, lebih fleksibel waktu. Nah, kenapa kita itu lebih fleksibel ketika belanja di pasar? Karena kita hanya membutuhkan waktu sekali aja, teman-teman. Semisalkan kita rutin belanja di pasar itu dalam hitung mingguan, misalkan setiap hari Minggu, karena kalau hari Minggu kan pastinya free ya kita untuk yang bunda-bunda yang bekerja seperti itu. Nah, jadi ketika di hari Minggu itu dari hari Senin sampai hari Sabtu kita tidak lagi memikirkan stok atau food prep kita di rumah untuk suami, untuk anak-anak, untuk keluarga seperti itu. Karena kita sudah berbelanja di hari Minggunya. Jadi waktu kita tuh lebih fleksibel untuk belanja di pasar tradisional ya bunda-bunda teman-teman. Itu sebabnya kenapa aku juga suka banget belanja di pasar tradisional ya, karena mungkin aku yang kesehariannya itu juga bekerja di luar, itu membantu banget sih ketika aku pagi-pagi harus bertarung dengan waktu, dengan macet, tapi aku nggak lagi memikirkan aku mau masak apa di pagi itu, karena memang bahan-bahannya sudah ada di kulkas, sudah aku stok di kulkas dari hasil pasar tradisional itu teman-teman. Jadi sebenarnya manfaat untuk berbelanja di pasar tradisional itu banyak banget, dan aku hanya menyebutkan beberapanya aja ya teman-teman. Mungkin bisa dirasakan oleh teman-teman, bunda-bunda yang memang juga punya hobi berbelanja di pasar tradisional, pasti merasakan keuntungannya seperti apa gitu teman-teman ya. Karena ketika kita belanja di pasar tradisional, aku sih kalau budget di pasar tradisional itu sekitar 150 sampai 200 ribu, dan itu sudah dapat bawang, cabai, ikan, dan juga sayur, walaupun enggak yang begitu lengkap banget sih gitu ya, karena aku kalau belanja itu sedikit-sedikit ya bunda ya. Mungkin kalau bunda yang di rumah itu
satu keluarga besar itu kemungkinan bisa menghabiskan di atas 300.000 ketika belanja di pasar tradisional. Nah, untuk update harga barang-barang di pasar tradisional saat ini masih terhitung normal ya bunda-bunda, karena ini aku berbelanjanya itu sekitar 6 hari yang lalu. Kemungkinan untuk hari ini itu sudah naik lagi karena besok adalah Idul Adha ya. Dan info yang baru aku terima itu harga ayam sudah naik ya bunda-bunda, dan biasanya memang menjelang Idul Adha atau Idul Fitri itu harga memang pada naik semua, terutama harga kelapa ya bunda-bunda. Biasanya harga kelapa itu 8.000, kemungkinan ketika hari ini itu bisa naik menjadi 12.000 satu butir, 12 atau 15.000 satu butir. Jadi ini aku berbelanja dan stok sebelum Idul Adha, karena besok sudah Idul Adha, aku takutnya nggak ada waktu untuk nyetok barang seperti itu. Nah bunda-bunda yang besok melaksanakan Idul Adha, hari ini pada masak apa nih? Apakah masak opor, masak rendang, atau masak apa untuk menyajikan hidangan penuh cinta kepada keluarganya di esok hari? Untuk bunda-bunda yang selalu menyiapkan makanan, menyiapkan masakan, dan memberikan cinta kepada keluarganya, semoga bunda-bunda selalu sehat ya, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan juga rizkinya, dan tetap diberikan kekuatan untuk menjadi ibu, istri, dan juga jantung rumah yang luar biasa, penuh cinta. Dan berhubung besok sudah Idul Adha, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Adha bagi yang melaksanakannya. Setiap kita adalah Ibrahim dan setiap Ibrahim memiliki Ismail. Semoga bunda-bunda semuanya sekeluarga selalu diberikan kesehatan untuk tetap mengikhlaskan apa yang kita miliki, karena sesungguhnya apa yang kita miliki di dunia itu adalah milik Allah, dan Allah bisa saja kapanpun mengambilnya dari kita. Dan bagi yang sedang menjalankan ibadah haji, baik keluarganya ataupun sanak saudaranya ataupun bahkan bunda yang lagi nonton video saya, semoga kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat dan menjadi haji yang mabrur. Dan semoga juga untuk kita yang belum diberikan kesempatan menjadi tamu Allah, semoga segera diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi tamu Allah. Amin ya robbal alamin. Sampai di sini dulu video aku kali ini, video sharing keuntungan berbelanja di pasar tradisional. Semoga bunda-bunda teman-teman di luar sana tidak pernah bosan ya menonton video aku. Untuk setiap saran aku selalu menerima ya bunda-bunda. Silakan saran dari bunda-bunda di kolom komentar, dan tetap tinggalin jejak di setiap video aku ya. Dan jangan lupa tetap support video aku selanjutnya. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, like, comment, and share-nya. Oke, sampai di sini aja semuanya. Semoga kalian sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.